Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arli Opradi, NPM 2270201051. Di sini saya akan membuat tugas psikologi yang berjudul Teori Belajar dan Motivasi. Era globalisasi yang pertama kemajuan teknologi dan informasi. Selanjutnya, transfer of knowledge, transformasi, perubahan paradigma pendidikan dibagi menjadi dua: pengajaran, pembelajaran, dan behavioristik konstruktivis. Kemudian ada pergeseran paradigma proses pendidikan, pengajaran, pembelajaran. Pertama ada transfer pengetahuan, teacher centered, behaviorism learning theory, dosen sebagai satu-satunya sumber belajar. Proses pembelajaran black box, proses perubahan tingkah laku sebagai misteri, menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar, teori dalil tentang suatu fenomena. Belajar bersifat pragmatik, elektif, predictable, dan preskriptif. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap. Bentuk sumber belajar. Yang pertama ada pesan, orang, bahan, alat, pendekatan atau metode teknik, dan terakhir lingkungan. Ciri-ciri perubahan berlaku sebagai hasil belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif. 4 pilar pendidikan UNESCO 1996 dan 5 pilar pendidikan di Indonesia. Pertama, learner of belief the good, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, learning to know, belajar untuk memahami dan menghayati. Ketiga, learning to do, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif. Keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Yang terakhir ada learning to be, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Kemudian ada teori belajar kognitivisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku yang tidak selalu dapat diamati. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Kemudian ada aplikasi teori kognitif Brunner, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. Teori bermakna Ausubel, yaitu proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki. Kedua, proses belajar terjadi sesuai melalui tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Kedua, memahami makna stimulus. Kemudian ada teori kognitif sosial Vygotsky, penekanan pada hakikat sosio. Kedua, zone of proximal development. Ketiga, pemegangan kognitif. Keempat, scaffolding dukungan. Teori belajar humanistik, yaitu belajar adalah untuk memanusiakan manusia, cenderung bersifat elektrik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai atau konten tersampaikan dan sesuai dengan karakter mahasiswa. Kemudian ada teori belajar sibernetik, yaitu belajar adalah pengolahan informasi dan karakteristik sistem informasi yang dimiliki mahasiswa. Kemudian ada tujuan konstruktivis, yaitu kegiatan yang bermakna. Perkins mendorong mahasiswa untuk dapat mengingat, memahami konsep, menggunakan konsep dan pengetahuan serta keterampilan secara aktif. Prinsip-prinsip belajar ada 13. Yang pertama, motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan. Keempat, pengulangan. Kelima, tantangan. Keenam, balikan dan penguatan. Ketujuh, perbedaan individual. Kedelapan, kesepian. Kesembilan, persepsi. Kesepuluh, tujuan. Kesebelas, transfer dan referensi. Kedua belas, kognitif, afektif, dan psikomotor. 13, evaluasi. Teori motivasi. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan itu dipandang sebagai power yang menarik bagi individu. Kemudian ada 4 prinsip motivasi, yaitu attention, perhatian, relevansi, confidence, kepercayaan diri, dan satisfaction, kepuasan.
Kemudian kepercayaan diri, merasa diri mampu, dan bandura, yaitu keyakinan pribadi bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dapat menjadi syarat keberhasilan. Strategi untuk meningkatkan kepuasan, gunakan pujian, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuannya. Dan terakhir, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi sendiri di masa lalu atau standar lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.